Dukungan apa yang dapat diberikan suami atau keluarga bagi ibu menyusui yang bekerja? Ya, sahabat Aisyah, peran ayah atau suami itu sangat penting untuk mendukung keberhasilan menyusui, terutama pada ibu yang bekerja. Ya, nah ayah ASI ini juga dikenal sebagai breastfeeding father. Ya, breastfeeding father ini memiliki makna keterlibatan ayah dalam memberikan dukungan penuh kepada ibu menyusui secara moral ataupun material kepada istrinya dalam proses menyusui. Nah, ada beberapa peran ayah nih yang mungkin dapat dilakukan ya. Oke. Yang pertama yaitu ayah juga wajib tahu ataupun mencari informasi tentang hal-hal ataupun ilmu seputar menyusui ya, seperti mungkin IMD, ASI eksklusif, lalu apa sih manfaat ASI ya bagi ibu juga bayinya, lalu selanjutnya macam-macam ASI ya, cara pemberian menyusui itu bagaimana ya, kendala menyusui bagi ibu itu bagaimana ya, sehingga pada saat ibu ya akan melahirkan itu ayah dan ibu sudah mulai mencari tahu ya, sudah mulai belajar ya, kalau perlu ke konselor menyusui atau mungkin dari buku-buku gitu ya, dari media sosial ya, ilmu tentang menyusui, sehingga pada saat nanti ibu mengalami kesulitan ataupun masalah, ayah juga bisa turut andil dalam memecahkan solusi ya, bukan malah menambah masalah, tetapi bisa mendengarkan ataupun bahkan bisa menemani ibu dalam proses menyusui ya. Lalu yang kedua adalah bisa memberikan dukungan langsung pada saat IMD. IMD adalah inisiasi menyusu dini ya. Itu biasanya dilakukan sesaat segera setelah bayi lahir. Nah, ayah juga bisa turut mendampingi mungkin ya di rumah sakit atau di tempat bersalin pada saat ibu setelah melahirkan. Oke. Lalu juga ayah bisa memberikan dukungan yang positif ya kepada ibu, misalkan nih memotivasi istrinya untuk bisa memberikan ASI eksklusif ya, jangan malah sebaliknya, udahlah nggak usah menyusui aja gitu kan, udahlah pakai susu formula aja, sudahlah, dan lain sebagainya ya. Justru seorang ayah harus bisa mendukung istrinya untuk tetap semangat ya, seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin ayah bisa memberikan bentuk dukungan langsung seperti pijatan-pijatan lembut ya kepada ibu ya. Lalu bisa pijat oksitosin. Nah, pijat oksitosin ini pijat yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, yang mana untuk meningkatkan hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini sangat penting ya untuk meningkatkan produksi ASI. Ya, saya selalu menganjurkan kepada klien agar ayo Bu, kalau bisa yang melakukan pijat oksitosin ini adalah suami sendiri ya. Walaupun sebenarnya pijat oksitosin ini bisa dilakukan oleh mungkin tenaga kesehatan ya, perawat ataupun bidan yang terlatih, bahkan mungkin dilakukan oleh ibu atau pengasuh yang ada di rumah gitu ya. Tetapi untuk hormon oksitosinnya ini bisa lebih tinggi ya, hormon kebahagiaannya ini bisa lebih tinggi, itu lebih baik dilakukan oleh suami sendiri ya, atau dilakukan oleh si ayah bayi ini tadi, sehingga meningkatkan rasa ibu bahwa ini loh suami saya itu juga ternyata care ya. Nah, di situ insya Allah akan membuat hormon oksitosinnya meningkat sehingga produksi ASINya juga akan meningkat ya. Setelah itu ayah mungkin bisa juga memberikan dukungan ya, misalkan ibunya pengen apa-apa, istrinya pengen apa nih, kok pengen makan sesuatu gitu kan ya, ya si ayah bisalah ya apa namanya, bisa menuruti keinginan istrinya gitu. Itu kan bisa salah satu meningkatkan juga ya energi kebahagiaan sehingga ASINya bisa melimpah ya. Tetapi ibu juga harus tahu diri ya, jangan setiap waktu, jangan setiap saat ataupun setiap hari mintanya aneh-aneh, kasihan ayahnya juga ya. Oke, itu tadi dukungan-dukungan ya yang bisa dilakukan oleh suami atau ayah untuk menjadi seorang ayah ASI.
Kemudian bisa juga suami ikut berpartisipasi dalam merawat ataupun mengasuh bayi ya. Misalkan nih membantu mengganti popok bayi gitu kan, mengganti popok bayi, atau mungkin membantu ibu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Misalkan tidak ada yang pengasuh lain ya, misalkan. Nah, seorang suami bisa kok membantu gitu kan. Jadi ibu tidak merasa seolah-olah tuh melakukan sendiri seperti itu ya. Bisa juga mungkin ikut memandikan bayi ya, lalu bisa juga ikut menyendawakan bayi setelah menyusui ya, lalu ketika menangis mungkin bisa menggendongnya, mengajak bermain bayi ya, lalu membawa bayi untuk mungkin jalan-jalan gitu kan. Nah, itu peran-peran yang bisa dilakukan sebenarnya oleh seorang ayah ya. Lalu bisa juga mungkin membantu pekerjaan rumah tangga ya, seperti mungkin mencuci baju, memasak air gitu. Nah, itu suami idaman banget itu. Pasti ibu-ibu seneng itu ya. Sahabat Aisyah, sebenarnya bukan hanya peran ayah ya yang mendukung ibu ya di rumah, tetapi juga tentunya semua ya, dukungan keluarga, siapapun yang ada di rumah, orang-orang terdekat ini juga punya peran untuk bisa membantu ibu dalam sukses menyusui, terutama juga pada ibu yang bekerja ya di luar rumah. Nah, apa peran dalam keluarga? Yaitu bisa mungkin pada saat ke konselor menyusui gitu kan, mungkin nenek ataupun yang pengasuhnya gitu ya, atau orang-orang terdekat yang ada di rumah bisa ikut ya pada saat konselor menyusui, atau mungkin bersama-sama mendengarkan adanya ilmu ya, mendengarkan adanya semacam informasi-informasi gitu ya, baik dari media sosial ataupun buku-buku ya. Kita harus terbuka ya, tidak boleh egois ya, karena terkadang justru perkataan-perkataan negatif yang dilakukan kepada ibu menyusui itu secara tidak langsung mungkin bisa membuat sensitif ya. Ibu yang habis melahirkan itu biasanya sensitif ya, maka perlu punya di sini peran keluarga ya, keluarga yang terdekat lah yang dia mensupport supaya ibu ini bisa terus menyusui dengan happy ya, sehingga lebih optimal dalam menyusui.